Dahsyat banget. Wow, saudara, harus senantiasa on fire ya. Harus on fire. Tiap hari, tiap saat, katakan kepada jiwa kita sendiri, aku mau tetap on fire di dalam Tuhan. Gak peduli apapun keadaannya, aku tetap mau on fire. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, ayo kita buka di kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17 ya. Kita mau belajar bagaimana seorang Nabi Habakuk, dia memperdengarkan suara Allah untuk dirinya, untuk orang lain. Ya, Habakuk 3 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, dahsyat banget. Saudara, saya enggak tahu. Saya pagi hari ini dari tadi malam, saudara, on fire-nya tuh luar biasa, enggak berhenti sampai sekarang. Tuhan luar biasa baik. Gak peduli tekanannya seperti apa. Nabi Habakuk katakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jadi pagi hari ini diajarin sama si Nabi ini. Sekalipun keadaannya gak baik, tapi kita ngomongnya baik. Sekalipun belum sembuh, kita ngomongnya aku sembuh. Sekalipun keadaannya tidak baik, katakan aku baik, aku dahsyat, aku luar biasa, aku sembuh, aku diberkati. Nah, dibalik semua perkataan itu. Jadi stop untuk ngomong negatif ya. Ayo pagi hari ini sama-sama sepakat untuk tidak bicara negatif. Katakan amin, saudara. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kita tahu, pohon ara ini yang pernah dikutuk oleh Tuhan Yesus. Karena tidak menghasilkan buah. Artinya begini, waktu saya baca ini saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini artinya apa? Pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu akibat apa? Nggak berbuah. Karena kesalahan kita, karena kita nggak mau tunduk, karena kita tidak mau ikutin aturan Tuhan, maka tidak berbuah. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat kita. Kalaupun hari-hari ini kita hidup dalam pertobatan, sudah melakukan pertobatan tetapi tidak berbuah juga, tetap katakan, aku berbuah. Amin. Jadi dibalik, sekalipun kita hidup dalam pencobaan, tetap dibalik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kalau tadi itu, sekalipun dalam masa pertobatan, belum menghasilkan apa-apa, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun dalam proses, udah mengalami proses penekanan yang luar biasa, tapi mujizat nggak terjadi juga, ditingkatkan lagi nih sama Tuhan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, udah begitu banyak hal yang dilakukan. Yang pertama tadi udah melakukan pertobatan. Yang kedua, diproses sama Tuhan. Habis-habisan tetap belum terjadi mujizat. Bahkan ladang-ladang sekalipun tidak menghasilkan bahan makanan. Banyak hal yang sudah dicoba, dilakukan, tetap belum juga menghasilkan mujizat. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Mungkin malah tekanannya makin besar, makin susah, rasa-rasanya udah pengen berteriak, gak kuat. Habakuk katakan ini. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Wow. Miliki iman seperti ini, saudara. Jadi bukan komplain lagi. Habakuk tahu keadaannya tidak baik. Tapi Habakuk pakai imannya, pakai kepercayaannya. Dia berpegang kepada Tuhan. Sekalipun aku sudah bertobat, sekalipun aku sudah diproses, sekalipun banyak hal yang aku sudah kerjakan,
Tapi kalau semuanya itu belum menghasilkan mujizat, aku memilih untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Wow. Saudara, kenapa Habakuk ngomong seperti ini? Kalau kita mau bicara tentang kesehatan mental, saudara, mujizat itu, ya itu kan urusan Tuhan. Tapi kita boleh pilih, saudara. Lebih baik kita memilih untuk mengucap syukur, untuk bersorak-sorai, tapi mental kita sehat. Sekalipun mujizat belum terjadi. Amin. Karena di luar sana, orang-orang yang berada di luar Tuhan, mereka akan stres, mereka frustrasi, mereka nggak tahu arah, mereka makin nggak karu-karuan. Tapi Habakuk mengajarkan kepada kita pagi hari ini, sekalipun mujizat belum terjadi, semua hal sudah dicoba, tetap mujizat nggak terjadi, Habakuk memilih bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini powerful, saudara. Tuhan suka terhadap orang-orang yang seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang melakukan seperti Nabi Habakuk ini. Latihan, saudara. Untuk bisa melakukan ini, Anda dan saya harus berani latihan. Ya, harus berani latihan. Saya melakukan ini waktu saya kehilangan pekerjaan. Waktu semua perusahaan saya tutup. Waktu saya mengalami kebangkrutan secara perekonomian. Saya lakukan ini. Saya membalikkan semua perkataan. Ya, kehancuran, kegagalan, kehilangan, semua saya balik dengan kata-kata apa? Berkat. Wow. Dengan kata-kata berkat. Yang tadinya insomnia, yang tadinya ketakutan, yang tadinya stres, yang tadinya sakit-sakitan, dibalik oleh karena dibalik perkataannya. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap bisa melayani Tuhan. Wow. Itu, saudara. Kunci utama bisa mengalami sukacita di tengah-tengah goncangan. Habakuk minta roh keberanian di hadapan Tuhan. So, Anda dan saya harus berani minta roh keberanian di hadapan Tuhan. Keberanian untuk apa? Untuk memperkatakan hal-hal yang positif sekalipun keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Makanya lihat Habakuk kalimatnya. Nggak menghasilkan buah nggak apa-apa. Nggak ditolong Tuhan ya nggak apa-apa. Kalaupun keadaannya chaos, ya enggak apa-apa. Aku memilih tetap sukacita. Bahkan dikatakan di sini bersorak-sorai loh, saudara. Bukan soal sukacita lagi, tapi bersorak-sorai. Orang kalau sorak-sorai itu apa sih? Melompat, menari, penuh kegirangan, itu sorak-sorai. Ada tepuk tangan, ada kegairahan, ada sesuatu hal yang timbul di dalam diri. Ada rancangan yang ilahi itu turun. Dari dalam sini itu begitu luar biasa. Itu sorak-sorai, saudara. Anda dan saya harus berani untuk melakukan ini. Sebab kalau enggak, saudara, Anda akan gila. Beneran. Akan gila, akan stres, akan frustrasi, mundur dari Tuhan. Makanya Anda dan saya harus berani untuk melakukan ini. Saya lakukan ini bertahun-tahun. Makanya saya sembuh dari insomnia. Saya sembuh dari frustrasi yang panjang. Saya sembuh dari sakit mental karena saya melakukan ini. Jadi berani ya untuk membalikkan keadaan. Bersepakat dengan surga bahwa sekalipun pintu tertutup, tetap berani mengatakan Tuhan memberkatiku. Sekalipun penyakitmu belum sembuh, engkau tetap bisa mengatakan kepada dirimu sendiri, aku sudah sembuh, aku sudah pulih, Tuhanku dahsyat, aku menang di dalam Tuhan. Berani katakan itu. Itu akan powerful sekali, saudara. Itu akan powerful sekali. Anda nggak perlu cari pendeta sampai 1000 untuk mendukung doa Anda. Nggak usah. Karena hari-hari ini, Tuhan sedang latih Anda dan saya untuk ngomong kayak Habakuk ini. Anda perlu untuk keluar dari zona yang nggak semestinya. Perhatikan saudara, kita telah memasuki di bulan Agustus. Agustus itu angka 8. Yang artinya musim baru.
Jadi Anda dan saya lagi dibawa kepada Tuhan di musim yang baru. Jadi musim yang baru itu apa? Musim di mana kita belum pernah ngalamin itu. Anda mungkin belum pernah namanya bangkrut, belum pernah namanya ngalami situasi yang gak enak seperti ini. Anda mungkin ngalami satu penyakit yang luar biasa dahsyatnya, sampai habis-habisan belum pernah ngalami kayak gini. Itu musim yang baru. Anda dan saya dilatih sama Tuhan, memiliki keberanian untuk apa? Memperkatakan seperti yang Habakuk katakan ini. Anda harus berani untuk bergirang di dalam Tuhan, sewaktu pintu semua tertutup. Tadi pagi ada orang WA sama saya. Bu Kety, tolongin saya Bu. Saya benar-benar udah gak kuat. Baca postingan saya, lakukan. Karena tadi malam itu yang saya dapat, saudara. Saya dapat dari Tuhan itu tengah malam, hampir-hampir jam 1. Saya dapat dari Tuhan itu, saya posting, karena memang Tuhan katakan, sampaikan kepada jemaat di Instagram, bahwa Tuhan ingin Anda dan saya stay strong. Berani untuk tetap menguatkan dirimu, bertahan. Bertahan di dalam Tuhan itu artinya apa? Berani bersyukur, berani bersuka cita, berani memperkatakan firman Tuhan. Anda harus berani lakukan itu. Keadaannya makin chaos, makin tidak enak. Tapi setidaknya, ini loh, rohmu tetap menyala-nyala, jiwamu tetap terarah, tenang. Sekalipun tubuhmu sakit, sekalipun goncangannya makin tidak kuat, tapi setidaknya rohmu terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya berani katakan ini karena saya ngalami, saudara. Tidak usah banding-bandingkan, persoalan saya lebih berat, Bu. Tidak usah banding-bandingkan. Semua itu, kita itu lagi dipersiapkan Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya, kita ini kan manusia dosa. Banyak sekali pelanggaran yang sedang kita alami hari-hari ini. Sekarang waktunya untuk apa toh? Kembali kepada kasih mula-mulanya Tuhan. Fokuslah kepada itu. Fokuslah untuk hidup benar di mata Tuhan. Karena si Habakuk ini, waktu bisa ngomong seperti ini, karena dia memposisikan diri untuk apa toh? Hidup benar terlebih dahulu. Makanya berani ngomong kayak begini. Berulang-ulang saya katakan kepada saudara, saat teduh mesti benar. Kalau saat teduh, pikiranmu hanya tentang berkat, hanya tentang materi, hanya tentang jawaban doa, tak jamin frustrasinya makin panjang. Ubah cara doa kayak gitu. Ubahan. Anda harus punya keberanian untuk berubah. Keluarlah dari zona ketakutan yang kayak gitu. Lawan kita itu tuh bukan pada manusia, lawan kita tuh bukan kekurangan makanan, bukan. Lawan kita adalah penguasa-penguasa jahat itu loh. Kita ditipu oleh iblis supaya melakukan dosa berkali-kali. Tapi pagi hari ini balikkan tubuhmu. Balikkan dirimu untuk apa? Untuk stop takut. Anda harus latih itu. Tapi saya udah gak kuat lagi, Bu. Latihan. Syarat dagingmu ini, nih tubuh, fisik. Syarat untuk terus memuji Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara. Tadi malam kami habis pulang dari doa pengerja. Waktu pastor kami kasih tahu banyak hal tentang musim yang baru. Saya tidak tahu. Secara roh, saya itu betul-betul sangat on fire banget. Saya nggak tidur, saudara. Saya duduk di meja kerja saya gitu ya. Saya nyembah Tuhan. Lagunya cuma satu, saudara. Itu bisa 3 jam saya dilawat Tuhan. Saya ulang-ulang itu lagu. Saya sampai nyembah Tuhan. Waduh. Saya nangis di hadapan Tuhan. Wow. Kalau dari segi tekanan sama, saudara. Saya juga dalam kondisi tekanan yang besar. Tapi saya memberanikan diri seperti si Habakuk ini. Untuk apa? Berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman apa? Zona nyaman takut. Zona nyaman gak doa. Zona nyaman menanti-nantikan pertolongan dari orang lain. Keluar dari itu. Keluar. Saya gak peduli
Habakuk juga nggak peduli keadaannya kayak apapun. Dia berani katakan, sekalipun aku sudah bertobat, sekalipun aku sudah berusaha, sekalipun aku sudah habis-habisan, Habakuk katakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Terus dikatakan begini, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia katakan yang menyelamatkan, yang diselamatkan apa? Roh, tubuh, jiwa. Penting saudara, tubuh, jiwa, dan roh itu harus diselamatkan. Urusan mujizat belakangan. Tubuh, jiwa, dan rohmu itu selamatkan. Sebab jika tidak, iblis akan curi itu. Frustrasi kan tidak enak toh. Dihantui dengan ketakutan itu tidak enak kan. Tapi coba ketika engkau berani memilih untuk beria-ria di dalam Tuhan. Kalau di dalam Kristen itu engkau belum gila dalam arti tanda kutip. Wah, susah saudara. Untuk memperkatakan firman Tuhan itu susah. Karena untuk memperkatakan firman Tuhan itu harus berani membalikkan keadaan. Makanya kan ada istilah Tuhanlah yang membalikkan keadaan. Tapi Tuhan belum bisa membalikkan keadaan kalau kita nggak sepakat sama firman Tuhan. Harus sepakat dulu sama Tuhan. Anda dan saya harus sepakat dulu sama firman Tuhan, lalu memperkatakannya di tengah-tengah goncangan itu. Baru Tuhan membalikkan keadaan. Itu. Yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan itu. Karaktermu akan berubah. Yang tadinya teriak-teriak, "Nggak kuat, nggak bisa, nggak mampu." Tiba-tiba bisa tersenyum. Dan mengatakan, aku bersama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Cuman itu mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan memperhatikan itu. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Wes ngalami. Wes melakukan. Ya. Nanti habis ini, Anda masuk ke ruang doa. Anda harus punya ruang doa sendiri. Tempat di mana Anda bisa memuji Tuhan. Sampaikan seluruh isi hatimu di hadapan Tuhan. Nangis itu bukan karena persoalan, saudara. Nangislah karena kebaikan Tuhan. Nangislah karena hadirat Tuhan. Sopo sing ndak senang, saudara? 3 jam nyanyi satu lagu dilawat Tuhan. Apa ndak senang dikunjungin sama Tuhan? Hari-hari ini saya berdoa. Terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang saya doakan, terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Saya aja jadi orang bangga banget. Tadi malam 3 jam dilawat oleh Tuhan. Nyembah, cuma satu lagu. Sampai saya itu benar-benar cuma bisanya nangis, tidak tahu apa-apa. Cuma bisa nangis, saudara. Miliki kebanggaan itu. Jangan nangis karena duitmu hilang. Jangan nangis karena engkau nggak bisa bayar utang. Jangan nangis karena sakitmu belum sembuh. Tapi nangislah karena hadirat Tuhan yang membebaskan belenggu itu. Amin. Nangislah karena itu. Karena waktu engkau muji nyembah Tuhan, ada belenggu-belenggu yang dilepaskan oleh Tuhan. Belenggu frustrasi, belenggu kebingungan, belenggu nggak tahu arah, itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Lalu di ayat yang terakhir dikatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Wow. Katakan itu, saudara. Dia Tuhan Allah, kekuatanku. Semakin engkau katakan tidak kuat, ngomong mulutnya dibuka. Tuhan kekuatanku. Memang betul, kita semua tidak kuat menjalani kehidupan ini. Betul sekali. Saya setuju dengan Anda. Tapi sekali lagi, harus berani memperkatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Saudara, hari-hari ini tuh kita nggak bisa tanpa doa. Jadi kalau Anda berhenti berdoa, makin panjang frustrasimu. Makin kuat. Makin kuat. Makin nggak ada pintu terbuka, makin kuat. Makin deep worship, ya. Nyembah Tuhannya tuh makin deep. Jangan nyembah cuma nyanyi-nyanyi doang. Tapi ada satu hadirat yang membuat kita bergairah. Yang membuat kita bersuka cita. Ada roh yang menyala-nyala di dalam kita. Rumahmu nggak mungkin menjadi rumah yang panas, ya.
Jangan buat rumahmu penuh dengan ketakutan. Jangan buat rumahmu penuh dengan frustrasi. Hadirkan hadirat Allah itu turun di rumah kita masing-masing. Hadirkan itu. Kehadiran kita di mana saja Anda berada. Mau di kamar, di rumah, di luar, di toko, di mana saja. Hadiratmu itu menghadirkan hadirat Tuhan. Amin. Kalau Anda frustrasi, keluarga frustrasi kabeh, apa Anda mau kayak gitu? Ya, miliki seperti si Habakuk ini. Dimanapun kita berada, hadirkan kuasa Allah turun. Supaya di dalam keluarga kita, ada kasih Tuhan mengalir. Ada kasih Tuhan mengalir. Ya, Tuhan Allahku, itu kekuatanku. Lalu saya suka yang ini. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Anda lihat rusa kan? Kakinya kecil. Tapi kalau lari kuat. Jeblong, jeblong. Wah. Wah. Berdoa. Supaya Anda dan saya, kita memiliki satu kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Saya tahu saudara, tidak gampang menjalani hari-hari ini. Tadi malam saya barusan dengar beberapa teman-teman saya sudah kena layoff. Wah, ada beberapa yang bisnis usahanya mulai ambruk. Saya berdoa, ayo kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Tuhan hendak berbicara kepada kita semua di situasi-situasi seperti ini. Tapi good news-nya adalah, Habakuk katakan, mintalah kekuatan seperti si kaki rusa ini. Yang apa? Ia membiarkan aku berjejak bukit-bukitku. Artinya apa? Tuhan mau bawa kita ke situasi apapun, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Perkataan kita harus menguatkan orang. Makanya kuatin diri sendiri harus bisa. Supaya nanti waktu ketemu sama orang, di keluarga kita bisa nguatin suami, bisa nguatin istri, bisa nguatin anak-anak, bisa nguatin keluarga kita yang lain, bisa nguatin teman-teman kita, tetangga kita. Itu loh saudara. Ya, saya tipe orang yang sangat bersyukur. Diizinkan Tuhan kena layoff, saya puji Tuhan. Diizinkan Tuhan, saya tutup semua saya punya perusahaan. Puji Tuhan. Saya bisa ngalamin itu. Supaya perjumpaan saya dengan Tuhan itu realita. Daripada saya punya semuanya, daripada saya kaya, daripada saya sibuk kerja, tapi saya nggak punya Tuhan. Sekarang saya berani mengatakan, kalaupun diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi yang tidak menyenangkan, saya tetap terima kasih Tuhan. Saya tetap katakan haleluya. Wow. Akhirnya bisa ngomong kayak gini kan? Karena apa? Ikutin proses. Habakuk ngikutin prosesnya Tuhan. Makanya dia nulisnya ini keren banget. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, bahkan pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan sama sekali. Habakuk memilih untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena menyenangkan Tuhan jauh lebih penting daripada menyenangkan manusia. Apakah menyenangkan manusia? Bisa makan, bisa pergi traveling, bisa nyenengin diri sendiri. Tapi buat apa punya semuanya kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita? Wow. Kejarlah kekudusan. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Ini waktunya Anda dan saya kembali kepada Tuhan. Cara hidup yang lama, ayo tinggalin. Cara-cara kita doa yang lama, udah tinggalin. Cara-cara yang seperti itu tinggalkan. Lebih intim dengan Tuhan. Ya, lebih intim. Ayo sama-sama. Saya juga. Sama-sama lebih intim sama Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita semua akan ngalamin itu. Perjumpaan yang intim dengan Tuhan yang mengubahkan kita dan keluarga kita. Amin. Selesai, saudara.